Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan video critical book review kami yang berjudul Hukum Negara atau Negara Hukum. Perkenalkan, saya Doli Siregar, saya sebagai ketua di kelompok 6 ini dan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rinalia Fauzia Berumani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yendrana Bormanurung sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Jenny Situngkir sebagai pemateri. Saya Isna Firdasari Ajwa sebagai pemateri. Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan negara hukum. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum membawa implikasi yang sangat luas pada berbagai bidang lain. Realitas kehidupan masyarakat di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hukum yang melekat pada masyarakat yang multi etnis dan multikultur. Istilah negara hukum tidak asing lagi dalam pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Hanya saja dalam praktek ketatanegaraan orang masih mengsangsikan apakah negara hukum sudah dilaksanakan sepenuhnya atau belum. Selanjutnya, pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu. Untuk mendasari keadilan tersebut, kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Ada 4 alasan mengapa negara mengatur dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, demi kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Yang ketiga, legitimasi demokrasi. Yang keempat, tuntutan akal budi. Konsep negara hukum. A. Pengertian negara hukum. Negara dianggap sebagai masyarakat yang sempurna yang mematuhi aturan yang berlaku. Konsep ini terwujud dalam pemikiran para filosof klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Gagasan negara hukum telah muncul sejak lama dan dicetuskan oleh para ahli pendiri bangsa Indonesia. Konsep ini bertujuan menciptakan tatanan nasional yang adil dan demokratis. Pada abad ke-19 dan 20 muncul gagasan mengenai perlunya pembatasan pemutusan yudiris atau hukum. Ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Fritz Julius Steele memakai istilah Rechtsstaat. Sedangkan para ahli hukum Anglo-Saxon seperti Avi Dicey memakai istilah Rule of Law. Menurut Steele, ada 4 unsur-unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu 1. Hak-hak manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu. 3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Dan 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. B. Ciri negara hukum. 1. HAM terjamin oleh undang-undang. 2. Supremasi hukum. Hukum menjadi standar tertinggi yang mengatur kegiatan pemerintahan dan warga negara. 3. Pembagian kekuasaan. Trias politika. Kekuasaan negara dibagi menjadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 4. Kesamaan kedudukan di depan hukum. 5. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. 6. Kebebasan mengatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. 7. Pemilihan umum yang bebas. 8. Kehakiman yang independen dan tidak memihak. C. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus dinamis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan yang demokratis. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konsep kesejahteraan sosial yang terwujud dalam praktik hukum nasional. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya sekedar mengikuti aturan yang berlaku, tetapi juga
mengadaptasi dinamika zaman untuk menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Keempat, ada konsep negara hukum Eropa kontinental. Menurut Rane 1982-278, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua persamaan politik, yang ketiga konsultasi kepada rakyat, dan yang terakhir aturan mayoritas. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Ahmad Sanusi 2006 mengenengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara. Selanjutnya, sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa teori negara hukumnya dikenal negara hukum liberal karena konsep Immanuel Kant bernafaskan paham liberalisme yang menentang kekuasaan raja yang absolut pada masanya. Konsep negara hukum style sering disebut negara hukum dalam arti formal. Style berpendapat bahwa negara hukum haruslah memenuhi 4 unsur penting, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Selanjutnya, menurut Paul Scotland, dalam bukunya, ia menyebutkan adanya 2 ciri negara hukum. Yang pertama adalah R is res tegnover the state. Maksudnya, kaulah negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Hukum Anglo-Saxon. Konsep ini dikenal dengan the rule of law. Yang menurut AVDK, konsep negara hukum haruslah mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu supremacy of law, bahwa dalam suatu negara hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan atau pemerintah tidak menyimpang dari undang-undang. Kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Yang kedua, equality before the law, bahwa dalam negara hukum, kedudukan warga negara termasuk pejabat pemerintah adalah sama, dan tidak ada bedanya di muka hukum. Apabila tidak ada persamaan di muka hukum, maka dimungkinkan orang yang mempunyai kekuasaan akan kebal hukum dan lazimnya akan menindas warga yang lemah. Konsep negara hukum menurut para juris Asia Tenggara dan Pasifik. Nah, pada tahun 1965 mengatakan bahwa negara hukum harus melindungi konstitusi, memiliki sistem peradilan yang independen, mengizinkan kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berserikat dan beroposisi, serta memberikan pendidikan yang sivik. Sifat negara hukum adalah patuh pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan melindungi hak asasi manusia, memiliki peradilan yang bebas dari pengaruh kekuatan, dan memastikan legalitas dalam semua hal. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Dalam buku pertama menyatakan makna Indonesia sebagai negara hukum yaitu menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan dengan setiap kekuasaan dipertanggungjawabkan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, ditegaskan Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Negara hukum Indonesia dinamis menjadi negara kesejahteraan dengan hukum yang akomodatif, adaptif, dan progresif, mengayomi dan melindungi masyarakat serta selalu berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Nah, yang dapat kita pahami dari kedua pembahasan tersebut, makna Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dengan menjalankan tugas dan wewenang secara dinamis dan komprehensif. Hal ini membutuhkan ide-ide kreatif, inovatif, akomodatif, adaptif, dan progresif dalam menjalankan hukum. Tujuan utama negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan demokratis yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Penegasan supremasi hukum untuk
kebenaran dan keadilan dengan mempertanggungjawabkan setiap kekuasaan juga menjadi fokus utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis, kesejahteraan, dan berorientasi pada kemajuan serta keadilan. Selanjutnya, implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Gustav Freiburg, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua, Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua itu kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Selanjutnya, peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum, yaitu yang pertama adalah hukum privat. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan sumber yang ada dalam hukum. Sumber hukum digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama hukum material. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua hukum formal atau disebut juga hukum acara. Peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga penegak hukum, yaitu yang pertama kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Yang kedua kejaksaan, yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. Dan yang ketiga kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan. Demikian pemaparan Critical Book Review kelompok 6. Terima kasih.